Di bumi ini masih banyak sekali segala fenomena-fenomena aneh dan langka yang sampai sekarang masih banyak para ilmuwan mencari tahu tentang fenomena langka tersebut. Dan mungkin orang awam seperti kita tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut. Tapi sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan semua fenomena tersebut sebelum teknologi dan pengetahuan sains ada di bumi ini. Dan sebagaimana saya rangkum, yaitu 4 fenomena aneh yang ada di penjuru bumi. Terus simak video ini sampai selesai ya sahabat santri. Number 1. Di Meksiko, tepatnya di Laut Veneta Angelita, ada seorang ilmuwan yang bernama Jacques Chavez Castillo yang sedang melakukan penelitian dasar laut. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya beserta para ilmuwan lain takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataannya yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Castillo kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak, ia melihat ada sebuah sungai di dasar laut. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daun dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Tapi tampak seperti sungai yang menjadi tanda-tanda para ahli mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar. Nah, dan sesungguhnya sekitar 14 abad lalu Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, "Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak ditembus." Number 2. Di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Di Selat Gibraltar itu terdapat pertemuan dua jenis laut yang berbeda warna, seperti ada garis pembatas yang memisahkan keduanya. Satu bagian berwarna biru agak gelap dan pada bagian lain tampak lebih terang. Menurut penjelasan para ahli kelautan seperti William Wihey, guru besar ilmu bumi di Universitas Colorado Boulder, Amerika Serikat, dan mantan dekan Sekolah Kelautan Rosenthal dan Sains Atmosfer di Universitas Miami, air laut yang terletak di Selat Gibraltar tersebut memiliki karakteristik berbeda, baik dari kadar garamnya, suhu, maupun kerapatan air laut. Dan hebatnya lagi, kedua laut itu dibatasi oleh dinding pemisah. Ratusan stasiun laut yang dibuat, para ilmuwan menyimpulkan bahwa perbedaan karakter tersebut mendeterminasi satu lautan dengan lainnya. Namun mereka masih mempertanyakan mengapa tidak bercampur. Pertama kali muncul jawaban itu di lembaran buku-buku ilmiah pada tahun 1942 Masehi sampai 1361 Hijriah. Studi mendalam tentang karakteristik lautan menyingkap adanya lapisan-lapisan air pembatas yang memisahkan antara lautan-lautan berbeda dan berfungsi memelihara karakteristik khas setiap lautan dalam hal kadar berat jenis, kadar garam, biota laut, suhu, dan kemampuan melarutkan oksigen. Dan semua itu telah jauh lebih dulu dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 53 dan surat Ar-Rahman ayat 19-21 yang berbunyi, "Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Number 3. Pada pertengahan tahun 1990-an, dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuri Bagdanov bersama rekannya
ilmuwan Amerika Serikat, Rona Klein, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di laut-laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1750 km di lepas pantai Miami. Sebagovich bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang besar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian aliran itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya, suhu api vulkanis di dalam air itu ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Mereka menemukan fakta bahwa fenomena alam itu terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung api bila di daratan. Dan kemudian mereka menemukan lebih banyak lagi gunung api aktif di dalam laut yang tersebar di seluruh lautan. Dan sesungguhnya Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun lalu pada Al-Quran surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan dari sabda Rasulullah SAW, dan tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di atas api terdapat lautan. Hadis riwayat Abu Daud. Number 4. Fenomena lanskap yang ditemukan di sebelah tenggara dan barat daya Cina terdiri dari tebing-tebing lengkung warna-warni, tepatnya berada di kota Zhanghe di provinsi Gansu, Cina. Gunung Pelangi ini dinilai sangat menakjubkan karena bukti dan lambahnya terdiri dari lapisan warna merah, biru, hijau, zamrud, coklat, dan kuning. Menariknya, di tempat itu tak ditemukan tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanah yang tandus. Menurut telegraf warna-warni menakjubkan, perbukitan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode Kapur, tepatnya 24 juta tahun lalu. Formasi batuan tersebut kemudian mengalami pergeseran lempeng tektonik yang juga berbentuk pegunungan Himalaya. Hujan dan angin yang menerpa daerah itu selama jutaan tahun juga ikut andil dalam membentuk ceruk, lembah, dan pola warna Zhanghe dan Xia. Konon gunung ini akan menampilkan pola warna-warni yang berbeda tergantung kondisi cuaca. Yang tak kalah menakjubkan, belakangan fenomena ini dikaitkan dengan salah satu surat Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Fatir ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya? Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Quran surat Al-Fatir ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lama mengungkap rahasia adanya gunung yang berwarna-warni. Al-Quran telah menjelaskan fenomena alam tersebut 14 abad yang lalu, bahkan sebelum para sahabat Rasulullah datang dan berdakwah ke Cina. Semua hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu bukti terpenting yang memungkinkan kita mengetahui keberadaan Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Fussilat ayat 53. Semoga informasi yang ada di dalam Al-Quran semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.